Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan penjelasan tentang perencanaan karir. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Octavia Larasati, SPD. Langsung saja, arti dan pentingnya perencanaan karir. Memperoleh karir atau pekerjaan yang layak dan sesuai harapan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang sehat dimanapun dan kapanpun mereka berada. Betapa orang akan merasakan sangat susah dan gelisah jika tidak memiliki pekerjaan yang jelas, apalagi kalau sampai menjadi pengangguran. Pengertian karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Karir juga dapat diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang digeluti secara serius dan ditingkatkan semaksimal mungkin. Perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasar pada potensi, minat, bakat, keyakinan, dan nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas. Poin penting dalam perencanaan karir meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyadarkan diri sendiri terhadap peluang, kendala pilihan-pilihan dan konsekuensi yang akan dihadapi. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan-tujuan hidup, terutama yang berkaitan dengan karir. Yang ketiga, penyusunan program pendidikan keterampilan dan pengalaman-pengalaman yang bersifat pengembangan dalam meraih tujuan karir. Langkah-langkah dalam merencanakan karir. Yang pertama, mengembangkan rencana karir. Pikirkanlah mengenai apa yang akan kita lakukan dan langkah-langkah strategis apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan. Kedua, tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Pikirkan secara serius dan mendalam hal-hal yang kita sukai, mampu kita kerjakan dengan baik, serta nilai-nilai yang kita yakini kebenarannya. Langkah-langkah merencanakan karir yang berikutnya, cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita, yaitu sesuai bakat serta minat yang kita miliki, latar belakang pendidikan, kondisi kerja, serta lingkungan yang kita harapkan. Hal-hal yang akan memberikan kejelasan arah, fokus karir atau pekerjaan yang kita pilih. Selanjutnya, bandingkanlah keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jelas dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Jadi, karir atau pekerjaan yang paling sesuai dan dekat dengan diri kita sangat mungkin menjadi karir atau pekerjaan kita di masa depan. 5. Kembangkanlah tujuan karir atau pekerjaan yang kita pilih. Hal ini akan menjadi panduan yang sangat penting bagi kita untuk menyusun langkah-langkah strategis selanjutnya.
Yang keenam, ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kita buat. 7. Hal-hal penting yang tidak boleh dilewatkan adalah masalah keuangan. Kita mungkin akan berpikir mengenai sumber dan besarnya uang yang kita butuhkan untuk mewujudkan karir kita. 8. Cobalah minta nasihat dari beberapa sumber yang Anda yakini dapat membantu Anda memberikan penjelasan dan arah mengenai karir atau pekerjaan pilihan Anda. Perencanaan karir, seseorang dikatakan sukses apabila sudah mandiri serta dapat berguna bagi orang lain. Kesuksesan tidak datang dengan sendirinya, tetapi perlu perencanaan serta usaha yang sungguh-sungguh untuk mencapainya. Untuk itu, perlu perencanaan akan kemana setelah kalian lulus SMA atau SMK. Kemana setelah lulus SMK? Ini adalah pertanyaan yang hanya singkat tapi maknanya luas sekali. Kita harus bisa menentukan kemana setelah lulus dari SMK. Ada beberapa alternatif pilihan Anda setelah lulus dari SMA atau SMK. Di antaranya yaitu 1. Melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi, memasuki dunia kerja yang meliputi kewirausahaan, memasuki kehidupan berkeluarga. Yang pertama, saya jelaskan dulu merencanakan kelanjutan studi. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi, di samping kredibilitas dari perguruan yang bersangkutan. Merencanakan studi lanjut, berbagai informasi mengenai perguruan tinggi yang perlu kita perhatikan sebelum memilih perguruan tinggi. Yang pertama adalah status dan akreditasi perguruan tinggi. 2. Jalur, jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tingginya. Yang ketiga, sistem penerimaan mahasiswa baru. Yang keempat, perguruan tinggi kedinasan. 5. Pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjut. Peserta didik memilih studi lanjut, maka yang perlu dipertimbangkan adalah keterampilan akademiknya. Yang pertama, nilai rata-rata mapelnya minimal 70. Peringkat kelas serta grafik naik dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 atau minimal kalian bisa bertahan. 3. Rata-rata semua mapelnya adalah 70. Dari semua global mapelnya, kita rata-ratakan ada 70. Memiliki piagam atau portofolio. Yang berikutnya adalah memasuki dunia kerja. Pekerjaan merupakan suatu kebutuhan manusia. Dengan bekerja, manusia berharap akan dibawa kepada keadaan yang lebih baik dan memuaskan bagi dirinya. Pekerjaan adalah sumber penghasilan, kesempatan mengembangkan diri, serta aktualisasi diri di samping untuk berbakat. Untuk mendapatkan pekerjaan, ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan. Yang pertama, mencari lowongan pekerjaan. Yang kedua, mengikuti tes seleksi. Perencanaan karir memasuki dunia kerja peserta didik berdasarkan tujuan atau program keahlian peserta didik dengan pertimbangan berdasarkan potensi akademik peserta didik. 1. Dalam memilih pekerjaan,
yang pas dengan jurusan yang ada di SMK. Harus memperhatikan jurusan apa yang diambil di SMK. Peserta didik memilih masuk dunia kerja, maka yang perlu dipertimbangkan dalam keterampilan akademiknya, peserta didik harus memiliki nilai rata-rata mapel minimal 70. Nilai bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris minimal 70 dan rata-rata nilai semua mapel adalah 70. Memasuki dunia wirausaha. Wirausaha adalah sebuah kegiatan, usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan, terutama dalam hal membuat produk baru, menentukan bagaimana cara produksi baru maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produk serta mengatur permodalan usaha. Wirausaha juga memiliki ciri-ciri dan mungkin belum banyak yang mengetahuinya. Ciri-ciri tersebut diantaranya yang pertama, memiliki keberanian dalam mengambil keputusan serta resiko. Yang kedua, mempunyai daya kreasi serta inovasi yang tinggi. 3, dapat berpikir jangka panjang untuk masa depan. 4, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki semangat serta kemauan yang keras. 6, dapat menganalisis dengan tepat. 7, memiliki sifat hemat atau tidak konsumtif. Peluang wirausaha untuk jurusan teknik bisnis sepeda motor. Dengan keahlian yang dimiliki, peserta didik jurusan TBSM paling tidak peserta didik bisa menservis sepeda motornya sendiri saat mogok di tengah jalan, bisa membuka bengkel sepeda motor sendiri di rumah, dan apabila sudah berkembang bisa juga membuka lowongan pekerjaan untuk orang lain. Yang berikutnya, memasuki kehidupan keluarga. Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan. Menikah, berkeluarga merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk melanjutkan keturunannya. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah mampu. Namun, demikian untuk berumah tangga tidaklah mudah. Untuk memasuki kehidupan berkeluarga, menikah diperlukan. Yang berikutnya adalah formulir rencana pilihan karir. Ini bisa kalian isi sebagai pedoman ketika kita lulus dari SMK, kita harus punya rencana. Kita mau merencanakan apa sih untuk masa depan kita? Untuk itu, saya kasih formulir rencana karir yang sudah ada contohnya. Nanti bisa peserta didik isi atau kalian isi ya di rumah. Jangan lupa untuk ditandatangani serta ada persetujuan dari orang tua. Itu untuk memperkuat ketika kamu sudah memilih pilihan yang sesuai dengan keinginan kamu dan orang tua kamu juga mendukung. Untuk anak-anakku ya, apabila kalian masih bingung atau ibu terlalu cepat dalam memberikan materinya, kalian bisa membuka Book Creator. Book Creator itu
sudah Ibu ringkaskan materi yang Ibu sampaikan ya. Jadi bagi peserta didik yang ingin mengulas atau membaca kembali materi perencanaan karir dalam PowerPoint tadi, bisa diklik Book Creator di bawah ini. Itu adalah alamat link Book Creator saya. Nanti kalian bisa kunjungi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedikit dapat bermanfaat buat kalian.